Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus melimpahi kita. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ingin membagikan pengharapan tentang dunia baru supaya setiap kita memiliki pengharapan tentang hidup baru, tentang dunia baru, Bapak Ibu Saudara ya. Eh, Sebab kita tahu bahwa pengharapan itulah yang membuat kita hidup bergairah, hidup bersemangat karena kita punya masa depan yang penuh pengharapan. Kita punya masa depan yang indah, kita punya masa depan yang sungguh memiliki pengharapan. Di Efesus 1 ayat 4 ini, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di tayangan. Demikian saya bacakan untuk kita semua, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bahkan kalau kita membaca bahasa Grekanya ini dikatakan sebab di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus maksudnya Allah telah memilih kita sebelum pondasi dunia dijadikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu Tuhan mempersiapkan dunia baru itu, mungkin ini nganu saya ya, tafsir saya, wajah-wajah kita ini sudah terlihat oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara ya, wajah-wajah kita ini terpancar oleh Tuhan. Nah, kalau kita membaca ayat tiganya, Bapak Ibu Saudara, maka secara otomatis pikiran kita akan terkoneksi dengan doa Bapa kami, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena di situ dikatakan bahwa terpujilah Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang menyediakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita menerima Tuhan Yesus, kita memiliki harusnya hidup baru, ya. Dan berkat-berkatnya di situ ada dikatakan berkat rohani, berarti ada yang berkat jasmani, Bapak Ibu Saudara. Dulu pemikiran saya adalah berkat rohani itu wah yang apa agamawi-agamawi begitu, yang sifatnya rohani-rohani semua. Tetapi Bapak Ibu Saudara memang benar bersifat rohani, tetapi mendapatkannya pun juga bersifat rohani yang juga Yesus Kristuslah yang sebenarnya menyediakan, Allah Bapa lah yang sebenarnya menyediakan kepada kita segala berkat-berkat rohani itu. Maka Bapak Ibu Saudara, dunia baru yang dimaksud adalah mungkin bersifat rohani. Dunia baru yang dimaksud adalah kita tidak sama lagi dengan dunia yang hidup kita yang selama ini mungkin di dalam dunia, mencari sesuatu dengan cara-cara yang dunia. Ini bicara tentang sifat rohani kita dalam bekerja, dalam beraktivitas. Ini bicara tentang hidup kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena hidup definisinya adalah bergerak, bekerja, dan present atau ada. Itu bersifat rohani. Jika kita hidup di hadapan Tuhan, berarti kita hidup secara hidupnya Tuhan, secara rohani, secara tidak lagi secara duniawi, walaupun kita bekerja di dalam dunia, kita beraktivitas, kita hidup di dalam dunia, tetapi kita memiliki cara-cara hidup baru, cara-cara pengenalan Tuhan, cara-cara beraktivitas yang baru. Kita tidak sama lagi dengan hidup di dunia ini. Nah, ini sangat menyenangkan dan sangat indah sekali, Bapak Ibu Saudara. Ini sangat mulia sekali, sebab Bapak Ibu Saudara, ketika Anda mungkin bekerja, ketika Anda mungkin beraktivitas segalanya, maka hal yang rohani itu hal yang menyenangkan. Hal rohani itu hal yang indah, Bapak Ibu Saudara. Hal yang berbeda dalam kita menyelesaikan masalah pekerjaan, masalah mungkin studi, masalah mungkin juga
berumah tangga, kita berbeda dengan dunia lama kita. Kita memiliki dunia baru. Kalau dulu marah sama pasangannya, mutung 3 hari, 4 hari, bahkan 10 hari, tidak berkomunikasi. Tetapi ketika kita menjadi manusia baru, kita harus ada di dalam dunia baru. Kita harus berubah sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita punya dunia keluarga yang baru. Kita punya eh, dunia pekerjaan yang baru dan sangat berbeda, Bapak Ibu Saudara. Saya beberapa waktu yang lalu, saya mengikuti leadershipnya Pak Junan, mantan Menteri Perhubungan. Dan dia menyampaikan nilai-nilai yang luar biasa sekali, seperti nilai-nilai kerajaan surga. Dan dia harus diakui bahwa ada transformasi di dunia perkereta apian sejak beliau pimpin. Ya, Bapak, baik itu pendapatannya maupun cara-caranya sungguh luar biasa. Itu contoh dari dunia baru. Bapak, Ibu, Saudara, kita juga menyelesaikannya dengan cara-cara rohani. Maka berkat rohani itu turun atas kita. Nah, jangan sampai kita tersesat di jalan yang benar. Artinya Anda dan saya ini hidup di dalam Tuhan, tetapi masih pakai cara-cara dunia lama. Itu tidak match, Bapak Ibu Saudara, maka tidak terjadi sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar, sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia, sesuatu yang sedap didengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur sekali dipanggil Tuhan. Saya bersyukur sekali hidup di dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan sukacita kita beda dengan sukacita dunia. Pengharapan saya beda dengan pengharapan dunia. Walaupun saya harus hidup di dunia, tetapi saya tidak memakai cara-cara dunia. Inilah sifat-sifat dari yang kita tahu, yang harus tahu Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama adalah bahwa Allah telah memilih kita sebelum pondasi dunia dijadikan. Bapak Ibu Saudaraku, ini mengandung arti bahwa kita ini memiliki satu potensi yang besar. Kita tahu bahwa kita adalah manusia, kita memilih eh, barang, pasti tidak memilih yang jelek, pasti memilih yang berkenan dalam hidup kita, pasti milih sesuatu yang terbaik menurut kita. Bapak, Ibu, Saudara, demikian Tuhan dalam hidup kita memilih kita. Kita adalah orang yang berkenan, kita adalah orang yang mulia, kita adalah orang yang dipilihnya, dikasihinya. Bapak, Ibu, Saudaraku, ini menjadikan kita hidup yang berbeda dengan dunia itu karena kita merasa diri kita dipilih oleh Tuhan. Bahkan sebelum dunia dijadikan, tidak ada sesuatu yang tidak sempurna di hadapannya. Kalau kita menilai sesuatu yang diri kita tidak sempurna, Tuhan akan menjadi Tuhan akan menyempurnakan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, dan kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat. Kita menjadi orang-orang yang menjadikan dunia ini berbeda karena pilihan Tuhan atas hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita memiliki kehidupan yang hebat sekali karena Alkitab mengatakan supaya tujuan dari pemilihan kita itu, tujuan dari kita hidup baru itu adalah kekudusan dan tak bercacat di hadapannya. Sungguh mulia sekali, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin Bapak Ibu Saudara semua mengerti nilai-nilai kudus. Kudus artinya dipisahkan. Kudus artinya Bapak Ibu Saudaraku disendirikan. Kudus artinya dibedakan. Ini luar biasa, sehingga kita ini tidak bercacat di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin, kenapa ini saya kasih mata uang di kita, dua mata uang terbesar dalam hidup kita. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi dalam hidup kita, supaya Anda percaya bahwa Anda adalah dipilih Tuhan, bahwa Anda bernilai, bahwa Anda dan saya ke depan tidak bercacat di hadapannya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda punya uang 100.000, ya, kalau itu tercebur di comberan atau bahkan mungkin terkotor oleh kotoran ayam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah nilai dari 100.000 itu berubah jadi 50.000 atau berubah jadi 10.000? Tentu Bapak Ibu Saudara semua bisa menjawabnya. Nilainya akan tetap 100.000. Pemilihan kita kepada pemilihan Tuhan terhadap hidup kita, sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita cuman kotor, Tuhan akan bereskan hidup kita. Tuhan akan bersihkan hidup kita sehingga nilai kita di hadapannya tetaplah Bapak Ibu Saudaraku 100.000 atau mungkin 50.000. Demikian hidup kita di hadapannya, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berkenan di hadapannya. Sungguh Dia memandang kita sudah kudus. Oleh karena itu, mari kita hidup kudus, mari kita hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Sebab nilai kita memang nilai yang luar biasa di hadapannya. Mari kita berdoa.